Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, ini sebenarnya adalah pertemuan kita yang keempat ya dalam pengajian praktik baca kitab. Di pertemuan satu 2 itu kita hanya baca tanpa menerjemahkan. Tapi kemarin ketika di sesi 3 itu kita coba terjemahkan dan berikan faidah. Ternyata banyak yang lebih nyaman kalau tidak hanya sekedar memberi harokat gitu ya, tapi juga diterjemahkan. Nah, tapi meskipun demikian fokus kita tetap yang pertama yaitu adalah memberi harokat. Dan ini adalah kita praktek membaca kitab gundul dan kita berdasarkan kunci jawaban yang sudah ada ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan menerjemahkan, tentu tidak semua ya, yang perlu diterjemahkan saja. Dan kemudian ya kalau ada faedah ya kita jelaskan faedah seperti itu. Dan karena kita adalah fokusnya praktik, tentu kita tidak membahas dari sisi ilmu nahwu atau ilmu sorof gitu ya. Tapi yang kita ingin biasakan adalah bagaimana pada saat kita melihat teks Arab gundul itu kita sudah nggak begitu asing gitu ya. Dan kita lihat bagaimana cara orang Arab itu mereka membaca. Nah, untuk naskah yang kedua itu kemarin kita sudah selesai 2 halaman ya. Dan intinya itu membahas masalah hati, bagaimana hati itu sangat berpengaruh terhadap anggota tubuh manusia karena dia pegang kendali di situ. Nah, sekarang kita akan eh, lanjut ke halaman 3, tapi kemarin ada halaman 2 itu sudah selesai ya, halaman 2. Kita lanjut dan sekali lagi ya untuk yang mungkin baru mengikuti, eh, kita itu sesinya sesi praktek baca kitab. Jadi akan terasa nikmat dan akan terasa manfaat apabila file ini sudah di print dan ketika menyimak itu sambil pegang pena gitu ya, sambil kasih harokat masing-masing. Makanya saya tidak akan baca terlalu cepat supaya bisa diikuti langsung dikasih harokat di filenya masing-masing. Atau yang menggunakan tablet, menggunakan iPad ya silahkan gitu ya. Tapi intinya aktif dan bukan pasif. Karena kalau pasif hanya eh, menyimak saja itu biasanya ngantuk dan enggak merasa maksimal gitu ya pembelajarannya. Baik, kita baca kemarin itu sampai menit ke 11 ya. Kita simak. Nah, kemarin sampai situ ya. Batas akhir dari halaman 2. Nah, di sini wakanat, kemudian a'zoma ba'isin lahu ala al-ibadati. Jadi karena kita fokusnya adalah membiasakan dulu, nggak usah nanya kenapa ini kok dibaca ibadati sama orang Arab, nggak ibadatu, ibadata. Nah itu kajiannya ilmu nahu nanti, ya. Tapi fokus kita adalah oh pokoknya kayak gini tuh ibadah, tinggal tati itu cerita nanti gitu ya. Nah ini dibaca wal mahabbati wal khosyati wal inabati wal iftikori
ilallahi wassa'i fi mardatihi tabaraka wa ta'ala. Kemarin itu apa ya pembahasan sebelumnya? Oh iya, kemarin itu kan pembahasannya apa saja sih faktor-faktor gitu ya yang mempengaruhi agar hati kita itu bisa benar, hati kita itu bisa baik, bisa islah gitu ya, bisa bersih dan yang lain. Ada faktor-faktor penyebabnya. Di antaranya kemarin ya kita benar-benar memahami surga, memahami neraka dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan semua ini diperhatikan oleh seseorang nah, di dalam hidupnya gitu ya dan pikiran dia itu lebih banyak memikirkan urusan akhirat, memikirkan tentang keagungan Allah. Ini akan sangat membantu gitu ya. Karena a'zama aunin lahu, ini yang sebelumnya itu kita jelaskan sehingga ini akan memudahkan kita membersihkan hati pada saat kita itu punya apa ya faktor-faktor pendukung agar hati itu bisa menjadi bersih dan juga bisa melepaskan hati itu kadang kotor gitu ya gara-gara apa? Gara-gara hati kita itu bergantung kepada selain Allah dan bahkan bisa jadi lebih dominan ketergantungan kita rasa harap kita kepada selain Allah. Nah, ketika kita bisa membersihkan itu sehingga ketergantungan hati kita itu lebih dominan kepada Allah dan tidak mengandalkan selain Allah, hati itu menjadi sehat dia. Nah, inilah yang nanti akan menjadi pendorong yang cukup kuat gitu ya. Dalam apa? Dalam urusan ibadah sehingga kita bisa bisa melakukan ibadah dengan maksimal, dengan sempurna itu karena kondisi hatinya bersih, sehat. Lalu kemudian kita bisa ngerasa cinta kepada Allah. Orang itu kan ngerasa cinta kepada sesuatu itu di antara sebabnya ya karena mengagungkan, ya, kemudian karena ngerasa dia itu baik sama kita, karena ngerasa ya kita berharap dia itu bisa memberikan manfaat buat kita. Nah, itu semua kan ada pada Allah gitu ya. Dan rasa takut gitu. Kita itu takut sama seseorang itu apa? Ya kemungkinannya satu dari dua. Kalau nggak takut hilang kebaikan dia dari kita gitu ya. Misalkan dia orang yang sering ngasih kebaikan, kita nggak pengen nyakiti dia supaya jangan sampai kebaikan ini di stop atau kejahatan diberikan kepada kita. Nah, itu juga harusnya muncul ketika kepada Allah dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika rasa-rasa ini gitu ya, rasa butuh kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, cinta kepada Allah belum muncul, berarti faktor penyebabnya hilang gitu ya. Kurang lebih seperti itu poinnya. Kemudian wa inna lanas alullaha jalla wa ala bi asma'ihi al husna wa sifatihi al ula an yu'tiya ulu bana takwaha. Jadi kita ini ya berdoa kepada Allah, minta dengan namanya yang indah, sifatnya yang tinggi, ya, agar Allah memberikan kepada kita hati yang bertakwa gitu ya. Jadi hati kita itu dikasih takwa. Kita punya hati gitu, hatinya udah ada. Tinggal apakah hati itu diisi dengan takwa atau diisi selain takwa. Makanya kita minta hati kita itu diisi dengan takwa. Nah, Allahumma hati berikanlah nufusana ya, jiwa kami takwa ketakwaannya
Kiha. Anta khairu man zakkaha. Jadi kita minta Allah sucikan karena Allah adalah zat yang terbaik yang bisa mensucikan hati kita. Anta waliyuha wa sorry wa maulaha. Allahumma nakki ulu bana mina azunubi. Ya gitu ya. Jadi kita belajar itu karena memang dari awal dari pertemuan satu kita sampaikan fokus kita itu adalah pemula gitu ya. Jadi makanya kita benar-benar kata demi kata supaya terasa ringan, terasa tanpa beban, agar kita bisa memperbesar peluang kita belajar itu istiqomah gitu ya. Makanya kalau dikasih kunci jawaban, belajarnya pelan-pelan, itu kita menikmati, ngerasa nggak ada beban, peluang istiqomahnya lebih besar biasanya gitu ya. Ini wal khotoya. Kama yunako as-saubu al-abiyadu al-abiyadu minah ad-danasi. Jadi kita minta sama Allah itu agar hati kita dinaki, dibersihkan dari dosa, dari kesalahan, sebagaimana pakaian yang putih itu jadi dibersihkan dari noda. Jadi ya hati kita itu kan bersih, cuman banyak nodanya gara-gara maksiat, kesalahan. Sebagaimana pakaian itu kalau bernoda nggak dibersihkan ya tentu kotor. Allahumma inna na'udzu min na'udzu bika min qalbin la yakhsha. Allahumma ij'al fi kulubina nuro. Nah, ini ya di pembahasan sebelumnya kita kita bahas bahwa Rasul itu di antara doanya apa? Minta agar hatinya bercahaya gitu kan. Agar hatinya itu bersih, jernih. Washrah sudurona litoatika. Jadi kita minta dada kita itu lapang, legowo, nyaman ketika melakukan ketaatan. Karena kan ada hati-hati yang ketika melakukan taat, hatinya sesak, nggak nyaman gitu ya. Nah kita minta sama Allah hati ini kalau kita lagi berbuat taat, berbuat baik, nyaman, tenang. Bukan ketika berbuat taat malah sesak. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalal li wal ikromi. Aqulu hazal qawla wa astaghfirullaha li walakum wali sairi al muslimi na min kulli zanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. Apa manfaatnya kalau kita terbiasa gitu ya?
dengan teks yang dibacain sama orang Arab sama Syekh, terus kita kasih harokat. Jadi kalau kita ngelihat teks gundul itu nanti, walaupun kita nggak paham kaidah nahwu sorof gitu ya, kita bisa nebak-nebak, kita bisa nerka-nerka di terawang gitu ya. Ini tuh kayaknya ini deh gitu. Sebagaimana skill ya, skill bicara itu ketika kita sudah dapat input berupa mendengar, coba tanya orang-orang TKI, TKW, kemudian mereka-mereka yang tinggal di Arab, nggak paham dia kaidah nahwu sorof, tapi tiap hari dengar orang Arab ngomongnya gitu, masuk input itu bisa dia bunyi, bisa dia ngomong sama. Ketika kepala kita diinput terus diisi seperti ini, nanti sedikit banyak ketika ngelihat itu udah nggak gelap lah gitu ya artinya. Kadang kan ngelihat teks Arab itu kok gelap gitu ya, gundul. Enggak, kita sudah mulai berani menerka-nerka gitu. Walaupun mungkin belum bisa spesifik gitu ya. Sama bahasa itu kan begitu. Kadang kita paham tapi belum bisa menjelaskan, belum bisa mengucapkan dan yang lainnya. Kemudian ini al-khutbatu sani ya tuh. Nah, alhamdulillahi azimi al-ihsani wa si'i al-fadli wal judi wal imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, jadi kalau kita udah sering praktek seperti ini, itu nanti pertanyaan kita kepada pengajar nahu, kepada pengajar sorof, itu lebih berkualitas pertanyaannya. Jadi kita bertanya misalkan nih, Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kenapa ini kita baca abduhu? Nah, jadi pertanyaan itu berdasarkan kasus real di lapangan. Kita praktek dengar orang Arab, dia ngomongnya abduhu. Kenapa abdu? Enggak Muhammadan abdahu, abdihi. Gitu ya. Kenapa abduhu? Nah, itu bisa kita lontarkan ya ketika kita punya input, kita punya data gitu ya. Atau kemudian kenapa dibaca abdu? Enggak dibaca abadu atau dibaca ibadu atau dibaca misalkan ubdu atau ubidu atau ubadu. Jadi kan banyak sekali kemungkinan itu. Tapi kenapa harokat ainnya harus fathah dan harokat baknya itu disukun? Ab, abdu. Nah, itu dijawab oleh guru sorof nanti, pengajian sorof gitu kan. Tapi kalau sekarang anggap aja kita orang awam dengar orang Arab, oh ya pokoknya abdu wis. Orang Arab ngomongnya gitu. Nggak usah dipikir berat-berat kali lah gitu ya. Nggak usah dipikir berat. Kalau mau mikir yang berat-berat nanti ikut aja kelas nahu, ikut kelas sorab. Kalau di sini di praktek ini kita nggak usah yang berat-berat mikirnya. Pokoknya tiru aja. Itu kata orang Arab. Ah itulah kita dengarkan. Ah, itu kita tulis. Sudah sesimpel itu. Nggak usah dipikir berat-berat. Kemudian sallallahu alaihi wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian ajma'ina wasallama tasliman kasiro. Ini nggak diterjemahin ya karena mukaddimah pembukaan, tapi intinya fokus kita itu memberi harokat, membiasakan
walaupun ini mungkin sudah diulang-diulang nggak apa-apa gitu ya. Supaya kita benar-benar semakin sering dan semakin terbiasa. Mungkin bagi mereka yang sudah expert ini membosankan, tapi bagi kita para pemula insya Allah ini bermanfaat. Amma ba'du ibadallahi usikum sorry, wa nafsi bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala wa muraqabatihi fi asirri wal ala fi sirri wal alaniyah wal alaniyah. Saya ragu ya, apakah ya di situ ditasdid atau tidak. Fi sirri wal alaniyah harusnya tidak. Nanti kalau keliru bisa diluruskan ya. Wa an yahtamma kullu, sebenarnya bisa diulang tadi rekaman beliau gitu ya. Kita ulang saja ya. Memastikan. Kejauhan. Hmm, ini kelewatan, mundur dikit. Wal alaniyah. Tadi beliau nggak ada bawaan tasdid ya, berarti nggak ditasdid. Kullu wahidin minna, karena kalau tasdid itu mestinya bunyi dia ya. Jadi walaupun bacaannya cepat, tapi setidaknya ada semacam jeda tertahan di situ kalau dia ada tasdid ya. Bi islahi kol bihi. Jadi di sini usikum wa nafsi, saya berwasiat untuk kalian jamaah dan diri saya agar kita bertakwa kepada Allah dan menghadirkan rasa muraqabah di saat kita sendiri ataupun bersama orang lain, dan benar-benar memperhatikan urusan hati kita gitu ya. Wal inayati binafsihi hatta yakduma alallahi tabaraka wa ta'ala yauma yakduma alaihi bi kolbin salimin. Jadi hendaknya kita itu memperhatikan jiwa kita, batin kita, hingga kita nanti menghadap Allah di hari kiamat, di momen kita akan bertemu dengan Allah, dan kita membawa atau kita memiliki hati yang salim, selamat. Amirin, sorry, amirin bil khairi wal mahabbati wa ta'ati wal inabati wal iqbali al- alallahi tabaraka wa ta'ala
Jadi gitu ya. Ketika membaca itu harokat itu pengaruh gitu ya. Jadi tabaraka wa ta'ala. Ya nggak akan mungkin dibaca wa ta'ala wa ta'ala. Pasti di ainnya ada ditarik sedikit wa ta'ala. Karena ainnya ada mat di situ. Nah, la siyama, la siyama, la siyama. Nah, tadi di situ la siyama ibadallahi wa nahnu na'ishu zamanan. La siyama itu terlebih lagi gitu ya. Kita ini ya nahnu kita na'ishu hidup berada di zaman fihi fihi alfitanu kasih rotun, di mana zaman ini penuh dengan fitnah, ujian, cobaan. Wal mihanu mihanu adi datun was rifu an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala mutanawwi'atun. Jadi kita hidup di zaman banyak sekali ujian, banyak sekali fitnah, banyak sekali hal-hal yang memalingkan soarif. Ya, hal-hal yang membuat kita itu nggak fokus untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan bentuk-bentuk yang membuat kita itu lengah, ya, berpaling dari ketaatan itu udah nggak karuan gitu ya, mutanawwi'ah. Ragamnya, jenisnya, variannya itu sangat banyak. Ya, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya layar, ada yang bentuknya, wes pokoknya nggak karuan lah gitu ya. Dan kita akui itu gitu loh. Maka kita sangat butuh berarti dengan apa? Dengan hati yang bersih tadi gitu ya. Ja'a fi sahihi muslimin anin nabi nah ini nabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi Uzaifata ibni il-Yaman anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala. Jadi ada hadis di Sahih Muslim diriwayatkan oleh Huzaifah ibnul Yaman bahwa Rasul bersabda, نكت فيه نكتة بيضاء ذات عمدا قلوب إلى قلبين قلب أسود مرباد كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من أسلب من هواه وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض فقد تم صلوات الله. Nah, di sini sama yang tukang transkrip itu beliau membawakan hadis yang sesuai redaksi gitu ya. Walaupun tadi kita bisa dengarkan Syekh itu ketika membaca yang didahulukan adalah yang aswad. Jadi hati itu terbagi dua ketika dia diserang
oleh fitnah gitu ya. Ada yang menyerap, memasukkan ke dalam hati, diterima fitnah-fitnah itu sehingga meninggalkan apa? Bercak noda hitam dan hati yang putih, yang baidha ini itu disebutkan yang kedua harusnya. Tadi kalau saya itu nyebutin yang kedua, tapi di sini di teks hadisnya aslinya yang abiyat ini yang pertama, gitu ya. Makanya kadang tukang transkrip itu kalau memang Syekh membawakan ayat atau hadis, mereka akan tuliskan yang sesuai redaksi, karena memang biasanya bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu lebih terkontrol bahasa tulisan. Kadang kita bisa merevisi. Kalau kalau lisan itu kadang ya banyak salah gitu ya. Ingatan kita kadang kebalik dan seterusnya. Nah, di sini tadi fakos sama solawatullahi wasalamuhu alaihi fi hadza al hadisi kuluban nasi. Jadi Rasul membagi di dalam hadis ini hati-hati manusia gitu ya, atau membagi itu dalam artian mengklasifikasikan gitu ya. Mengkategorisasikan, mengkelompokkan. Indah ardi alfitani alaiha ila kismaini. Jadi diklasifikasikan menjadi dua kisem, menjadi dua kelompok, dua kategori, dua jenis, gitu ya. Ketika berhadapan dengan fitnah, dengan cobaan, dengan ujian, godaan, itu ya. Nah, kolbin. Kenapa kok di sini dibaca kolbin? Ndak kolbun, ndak kolban. Nah, itu ada alasannya. Itu dijelaskan nanti di dalam ilmu nahwu. Tapi sekali lagi, fokus pengajian kita kalau praktek baca kitab adalah ndak usah mikir yang berat-berat gitu ya. Dibaca santai. Oh, bacanya kolbin, dah kolbin aja. Masalah nanti kenapa kolbin? Nah, itu tanya sama guru nahwu gitu ya. Kenapa kolbin gitu ya. Di sini kita bukan belajar nahwu, tapi benar-benar dengerin orang Arab tuh bacanya itu apa gitu ya. Kemudian ini iza uridat alaihi fitnatun ushribaha al qalb kama yashrabu al isfinju al ma'ah. Nah, saya cek arti al isfinju ya. Apakah itu benar spon atau bukan gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita belajar bahasa itu, salah satu pesan guru saya, jangan pernah malu buka kamus. Walaupun itu di hadapan murid-murid antum gitu ya. Dan patut dicurigai kalau ada guru ngajarkan bahasa asing, dia gengsi, dia malu buka kamus. Itu justru kita patut diduga. Kamu emang tahu semua harokat, mufrodat, semua kosakata gitu ya. Jadi itu pesan yang sampai sekarang saya selalu ingat gitu. Jadi kalau memang ada yang tidak tahu, ya tidak apa-apa, kita buka kamus saja. Karena memang ini bukan bahasa ibu kita gitu ya. Gitu ya. Al-isfinju. Bunga karang. Al-isfanj. Nah, spon ya, benar kan? Jadi di sini al-isfanju, bukan isfinj. Itu bunga karang atau spon. Ya, spon kita tahu spon ya. Yang biasa tuh kita nyuci motor kadang atau nyuci piring gitu ya. Nah, itu ketika dia diletakkan ke air, maka diseraplah sama dia semuanya gitu ya. Nah, hati itu ada yang sifatnya, karena tadi kan di dalam teks hadis itu
Dia itu yang pertama disebutkan hati yang warnanya hitam. Jadi ketika ada fitnah, pokoknya semua diterima begitu saja. Fatun katu. Fatun. Fihi inda izin nuktatun sauda. Sauda'a, saudai, saudau. Nanti kita cek. Fala yazalu yushrobu kulla fit fitnatin. Gitu ya. Ta'rudu alaihi. Jadi eh, sauda ini apakah dia nanti, seingat saya ini sauda ya, karena ada kata-kata yang dia memang tidak bisa ditanwin, tapi saya ragu ya, apakah boleh ini dibaca saudaun, nanti boleh di komen ya, atau boleh di ini. Makanya ini tadi saya kosongkan gitu ya. Baik, kemudian di pertemuan awal kemarin kita sudah sampaikan ya. Jadi ketika metode belajarnya seperti ini, anggap ada yang kita nggak tahu atau anggap yang kita mau tebak itu jumlahnya lebih sedikit dibanding kita nggak punya kunci jawaban gitu ya. Kalau ada kunci jawaban akan banyak yang kita latih, ketahui dan semakin terbiasa. Nah, di sini yusyrabu kulla fitnatin ta'rudu alaihi. Jadi pada saat dia ketemu fitnah, ujian, cobaan, diserap semuanya. Kemudian hatta yas wadda wa yantakisa wal iyazu billahi. Jadi ya apa resiko, apa efeknya kalau hati kita itu ada godaan, kita terima semuanya, ya jelas. Pasti keburukan yang akan menimpa, menghitam ya, rusak dan seterusnya. Wahuwa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah penjelasan atau itulah makna dari sabda Rasul, dari statement Rasul tadi ketika di dalam hadis di state oleh beliau kalkuzi mujahiyan, ai yaitu gitu ya, makbuban mankusan. Kemudian wa iza iswadda wan takasa. Oke. Resikonya kalau kita mau terjemah ya, waktunya bakal lebih lama gitu ya. Tapi ya ada faedah gitu saja. Makanya kemarin di awal kita skip sebenarnya gitu. Intakasa di sini kambuh, terbalik, rusak. Kemudian inqalaba. Intaka syai' inqalaba waqa'a ala ra'si intakasatil awda' awadahul marad. Oke. Ya, jadi terbalik dan seterusnya. Kemudian lanjut. Aradha lahu bisa babi zalika afataini azimataini wa maradhaini
Roti Roini. Nah, kalau seandainya gitu ya, hati kita seperti tadi kondisinya, maka muncul dua penyakit yang sangat berbahaya. Apa itu? Di sini beliau jelaskan ya. Ahaduhuma ishtibahu al-ma'rufi alaihi bil mungkari. Jadi kalau hati kita itu terbiasa menyerap yang buruk-buruk tadi gitu ya. Jadi hati kita itu menjadi tidak sensitif gitu ya. Dia terjangkiti penyakit nggak bisa, jadi kayak sensornya itu ya, kalau dia ada sensor gitu ya. Sensornya itu udah nggak peka lagi gitu. Jadi samar dia. Ini nih sebenarnya ma'ruf atau mungkar gitu. Sehingga bagi dia ada sebuah aktivitas yang kadang bagi orang yang sehat tahu ini tuh mungkar, ini tuh ma'ruf. Nah, tapi ketika hati tadi udah kacau, sensornya udah mulai error gitu ya. Bagi dia gitu aja dipermasalahkan. Atau ya udah, tadi beneran dia jadi nggak sensitif gitu ya. Nah, fala ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaron. Jadi ya karena dia nggak sensitif, ada kemungkaran, ya biasa aja gitu loh. Bahkan ketika ada yang sampai parah, ketika ada yang mengingkari kemungkaran, dia ngerasa orang ini kok lebay ya gitu loh, kok berlebihan. Karena sensor dia udah error gitu loh. Warubbama istahkama alaihi hadzal maradu hatta yablugha bihi al al hala faya takidu al ma'rufa mungkaro. Jadi kalau ini dibiarkan makin nggak diobati gitu ya, nanti resikonya semakin parah dan bahkan dia menganggap perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf sebagai sebuah kemungkaran gitu loh. Wal mungkaro ma'rufa. Dan ada perbuatan yang jelas-jelas mungkar gitu, tapi dianggap dia ini perbuatan ma'ruf gitu ya. Sebagai contoh misalkan ya, kita kan tidak boleh gitu ya, misalkan ya, eh, melakukan kegiatan-kegiatan yang itu mengandung kesyirikan. Jelas itu syirik, mungkar dia. Tapi hati yang tadi bermasalah, sensornya error, justru dia menganggap orang yang menghindari kesyirikan itu kan aslinya ma'ruf. Itu perbuatan mungkar, kamu tidak toleran, ya kamu rasis, macam-macam. Justru orang yang membuat kemungkaran dibilang, wah bagus kamu nih, gitu ya. Kamu berarti orangnya toleran, orangnya dipuji-puji gitu. Ini kan error dia, kebalik sensornya gitu loh. Dan dia beneran jadi kayak kabur gitu loh, nggak bisa mengenali mana mungkar mana ma'ruf. Kemudian wasunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan wal haqqo batilan wal batila haqqon. Jadi udah nggak karu-karuan gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang suka sesama jenis misalkan. Itu kan jelas mungkar gitu ya. Tapi ketika hati tadi udah error, dia nggak sensitif, sensornya bermasalah. Ya bagi dia itu kebebasan gitu. Bagi dia, loh kita harus menghormati. Jadi yang error adalah orang yang normal yang dianggap error sama dia. Ini kan kacau gitu loh. Nah itu penyakit yang pertama.
konsekuensi apabila hati seperti spon menyerap, pokoknya semua diserap gitu. Jadinya itu penyakit pertama. Nah, penyakit kedua yang bisa saja muncul wal maradu asani tahkimuhu hawahu ala ma ja'at bihi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, penyakit kedua itu adalah dia menjadikan standar ukur untuk dia ikuti itu nafsu. Jadi neraca dia adalah nafsu. Sehingga pada saat ada hadis, ada ayat, itu akan dia timbang dengan nafsunya. Ya, akal, pikiran, perasaan, logika. Ini masuk nggak gitu loh. Sehingga standar dia bukan lagi Al-Quran atau Sunnah. Ini penyakit. Fayakunu daiman, maka dia akan senantiasa atau selalu muttabi'an li hawahu. Jadi aktivitas dia itu mengekor ya, menginduk atau dipengaruhi, ditentukan oleh hawa nafsunya. Nafsunya pengen apa gitu loh. Mu'ridon. Dan dia pasti akan berpaling dari an hadi, petunjuk Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita ini ya faedah nggak capek nulis sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggap saja kita sedang sholawat untuk Rasul. Sehingga setiap kali kita nulis sallallahu alaihi wasallam dapat pahala kita kan. Makanya disebutkan bahwa para ulama yang mereka fokus di bidang hadis, periwayatan hadis, banyak dapat pahala sholawat. Kenapa? Nyebut nama Nabi, sholawat. Nyebut nama Nabi, tulis sholawat. Nulis nama Nabi, tulis sholawat. Gitu. Jadi kita ini dalam satu majelis saja udah berapa kali kita sholawat. Kan kita nggak skip gitu ya. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan Rasul, kita berselawat kepada Rasul. Gitu. Maka insya Allah selain dapat ilmu, bisa latihan terus baca kitab, kita dapat pahala selawat juga gitu. Jadi nggak usah kemudian mungkin ada yang kepikiran pengen skip gitu ya. Udahlah skip aja, kenapa harus ditulis lagi harokatnya gitu ya. Ya nggak ada pahala di situ gitu ya. Jadi sayang kalau kita lewatkan. Wasirotihi, dan jalan beliau al mustaqimi. Ada Jason. Nah, ini kelompok pertama. Jadi hati yang tipikalnya begini gitu ya. Itu biasanya muncul satu atau dua penyakit ini sekaligus gitu ya. Jadi yang pertama itu masih levelnya agak ringan, yang kedua udah kronis, sudah akut dia. Sampai pokoknya standarnya hawa nafsu. Ini nggak cocok nih, apa masa aturan kayak gini ya gitu ya. Jadi ketika misalkan nih dijelasin, ini ada hadis loh begini. Apaan hadis kayak gini nih, udah nggak relevan ya gitu. Nah, itu makin fatal itu gitu ya. Wal kismu asani. Ya sekarang hati yang modelnya kedua, model kedua ketika berhadapan dengan fitnah. Kolbun abiyal wa as'alullaha jalla wa ala an nakuna wa iyyakum jami'an kazalika. Dan kita berdoa kepada Allah ya, memohon supaya kita semua itu masuk di tipe yang kedua ini, yaitu apa? Hati yang putih gitu ya, abiyat.
Ya, jadi apa ya? Qad asyroko fihi, jadi memancar padanya nuru al-imani, cahaya keimanan, wa azharo fihi misbahuhu, jadi menyala lampu cahaya. Fa idza aradat alaihi alfitnatu angka roha. Jadi pada saat ada godaan, cobaan, hati itu nolak, ditepis sama dia. Enggak, gitu ya, enggak mau. Nah, warodda ditolak sama dia. Waroddaha fazdada nuruhu wa ishrokuhu. Jadi ketika ada sesuatu yang mengotori gitu ya, ya diusir, dibuang, ditolak, maka cahayanya semakin cerah, semakin berkilau. Nah, tengok ya. Kayak gini bisa saja dibaca, mungkin ada yang baca wakowa, tapi tadi saya baca wakowiyah, gitu kan? Imanuhu. Jadi kadang orang Arab juga bisa saja salah gitu, tapi tentu kesalahan mereka nggak seperti kesalahan yang non Arab gitu ya. Dan imannya akan semakin kuat. Wakowiyah imanuhu wasikotuhu billahi. Jadi keyakinan dia kepada Allah semakin mengakar, makin kuat. Wa yakunu biiznillahi fi hifzin wa salamatin wa amanin wa afiyatin. Ya kalau udah seperti itu nanti ya dengan izin Allah dia akan selalu dalam kondisi selamat, kondisi terjaga, ya aman, ya, kemudian sehat gitu ya. Ibadallahi inna alwajiba ala kulli muslimin. Jadi ketahuilah bahwa kewajiban bagi setiap muslim adalah an iyah tamma bisalamati kolbihi. Jadi salah satu tugas wajib seorang muslim yaitu memperhatikan keselamatan hatinya. Jadi bukan saja keselamatan fisik dia, nggak kena apa misalkan debu ya, mukanya nggak kena goresan benda tajam, kemudian anggota tubuhnya tidak terluka. Itu kan kita menjaga fisik. Ada juga yang wajib kita jaga yaitu selamatnya hati dari apa? Penyakit, dari luka tadi. Walasi yama indama tashlo. Nah, ini apa tadi dibaca sih? Tasroibul. Ya, jadi kalau kita praktek gitu ya, kemudian ada kata yang nggak jelas, ya nggak apa-apa, diulangi saja gitu ya, nggak usah kemudian nerka-nerka, udah ada kunci jawabannya, ngapain pusing gitu kan ya. Hmm. Dan mungkin ini akan enak kalau kita sudah apa namanya belajar sorof, karena ini urusan sorof nanti ya, untuk yang harokat huruf awal dan huruf tengah gitu ya, itu ranahnya sorof. Tapi kalaupun enggak ya, ya tanya aja sama orang Arab. Ini gimana sih bacanya gitu ya. Oh, tasroibul, ya sudah, baca aja gitu. Alfitan. Watak suru albida'u
wa ya'zumu al jahlu bidinillahi ta'ala. Apalagi gitu ya, kewajiban tadi menjadi semakin ditekankan ketika apa? Kondisi di zaman sekarang itu banyak orang jahil, banyak penyimpangan terhadap agama, banyak syubhat dan seterusnya. Sama ketika kita berkendara, menjaga fisik kita di area-area tertentu kadang kemacetan ya, di situ resiko celaka cukup tinggi. Tentu kita harus lebih hati-hati lagi gitu, timbang di jalan sepi yang aman gitu. Logikanya begitu. Wallahu jalla wa ala yaqulu. Nah, kemudian wa haqiqun bi kulli muslimin ibadallahi an ya'khudha bi nafsihi ila asbabi, dan kemudian juga seorang muslim itu harus apa? Melakukan sebab-sebab sa'adatiha wasalamatiha. Jadi ya sama saja ketika kita berkendara menjaga fisik kita. Gimana caranya atau apa sebab yang membuat kita bisa selamat? Ya kendaraan pakai helm, nggak ngebut-ngebut. Kemudian apalagi ya boncengnya, kalaupun motor ya boncengnya cuman berdua aja, nggak ditarik tiga, tarik lima gitu ya. Motor bawaannya standar dan seterusnya gitu ya. Wasolahiha, ya hati juga begitu gitu. Fid dunya wal akhirati. Fal kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da al mauti. Jadi orang yang cerdas itu apa? Yang dia bisa mengendalikan dirinya dan dia melakukan amalan untuk persiapan setelah dia wafat. Sementara sebaliknya, al-ajizu, orang yang lemah, man atba'a, yaitu mereka yang mengikuti nafsahu, nafsahu, hawa, mengikuti nafsunya, watamanna alallahi. Lah udah dia nggak ngikutin ketentuan Allah, nggak ngelakuin sesuatu, tapi dia banyak berharap dari Allah gitu ya. Al-amani, tanpa melakukan sebab-sebab. Ini kan aneh gitu ya. Kemudian wasallu wasallimu ala imami al-muttaqina wasayyidi al-awwalina al-akhirina Muhammadib nih Abdillahi kama amarokum Allahu bizalika fi kita bihi fa faqala wa qala sallallahu alaihi wasallama
Ya, man shalla alayya wahidah. Nah, di sini malah kadang redaksinya berbeda ya. Di sini nggak ada kata wahidah tapi solatan. Man shalla alayya solatan. Ya intinya satu kali juga, sama juga sebenarnya, ya. Tapi biasanya kalau seperti ini teks redaksinya, nah, yang dibawakan oleh tukang transkripnya seperti itu. Nah, kita sekali selawat dibalas 10 kali oleh Allah. Allahumma sholli, Allahumma sholli. Baik, ini kita bahas sesi berikutnya ya. Jadi kita satu sesi cukup 1 jam saja. Yang penting nanti kita isi koma. Ini sekarang kita di menit 17:49 ya dari audio. Jadi kita sedikit-sedikit tidak apa-apa. Yang penting prakteknya berkualitas. Dan ya memang kita biasanya satu sesi dapat dua halaman ya. Ini cuma satu halaman, tidak nyampe setengah ini. Satu halaman, ini mungkin sepertiga ya. Berarti satu halaman sepertiga, 1,33 gitu ya. Tidak 1,5, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita ya tahulah sedikit banyak isi dari yang kita baca. Daripada kita nggak tahu sama sekali dan mungkin ya ada faedah-faedah yang bisa saja kita dapatkan. Seperti itu ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wasallam. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.